Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reza Wahyu Opita from Management 24CX NVM 244-11085. In this video, I will discuss one of the important topic in business and management, which is operational risiko in company. This topic is actually something we often encounter in the working world and even in everyday life in simple form. So later, we will discuss it in a relaxed way so it is easy to understand. Teman-teman, kalau kita ngomongin perusahaan, pasti kita langsung kepikiran tentang keuntungan, penjualan, atau produk yang laku di pasaran. Tapi yang sering orang lupa adalah di balik kelancarnya sebuah bisnis, ada banyak hal yang harus dijaga supaya operasionalnya tetap berjalan. Nah, ketika ada gangguan dalam proses operasional tersebut, disitulah muncul yang namanya risiko operasional. Apa itu risiko operasional? Secara sederhana, risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena kegagalan dalam proses internal perusahaan, manusia, sistem, atau kejadian eksternal yang mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Kalau dibikin versi gampangnya, risiko operasional itu adalah gangguan yang bikin kerja perusahaan jadi tidak berjalan sesuai rencana. Contohnya apa? Kesalahan karyawan, sistem komputer yang error, mesin produksi rusak, prosedur kerja yang tidak dijalankan dengan benar, dan bahkan bencana alam juga bisa termasuk. Jadi intinya, semua hal yang mengganggu aktivitas operasional perusahaan itu masuk ke risiko operasional. Contoh sederhana biar kalian gampang paham. Misalnya gini teman-teman, ada sebuah perusahaan produksi minuman. Setiap hari mereka harus memproduksi 10.000 botol. Tapi tiba-tiba mesin produksinya tuh rusak, operatornya itu salah setting mesin, atau bahan bakunya datang terlambat. Nah, akibatnya produksi jadi terhenti atau berkurang. Itu contoh nyata risiko operasional. Jadi bukan soal untung rugi langsung aja, tapi lebih ke proses kerja yang terganggu. Sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenisnya. Biasanya risiko operasional itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, risiko dari manusia. Ini adalah risiko yang paling sering terjadi. Contohnya, karyawan salah input data, salah hitung laporan keuangan, kurang teliti dalam bekerja, atau tidak mengikuti SOP. Di perusahaan besar, satu kesalahan kecil dari manusia bisa berdampak besar. Makanya, biasanya perusahaan itu sangat menekankan SOP atau standar kerja. Yang kedua, risiko sistem dan teknologi. Sekarang hampir semua perusahaan pakai sistem digital. Nah, kalau sistemnya bermasalah, dampaknya bisa besar banget. Contohnya, server down, aplikasi error, data hilang, dan sistem tidak bisa diakses. Misalnya di bank, kalau sistemnya error, nasabah bisa tidak bisa transfer atau tarik uang. Itu udah termasuk risiko operasional juga. Lalu yang ketiga ada risiko proses internal. Ini terjadi karena prosedur kerja di perusahaan tidak berjalan dengan benar. Contohnya, alur kerja terlalu rumit, tidak ada koordinasi antar divisi, SOP tidak dipatuhi, dan kesalahan dalam proses produksi. Jadi bukan orangnya aja yang salah, tapi sistem kerjanya juga bisa jadi penyebab. Yang keempat, risiko eksternal. Ini risiko yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya apa? Seperti bencana alam, seperti banjir atau gempa, pemadaman listrik yang besar, kayak tiba mati
listriknya mati total, terus gangguan politik atau ekonomi, dan juga pandemi seperti COVID-19. Walaupun perusahaan itu udah siap, faktor eksternal ini kadang tidak bisa dikendalikan. Nah, sekarang kita lanjut bahas kenapa sih risiko operasional itu bisa terjadi. Ada beberapa penyebab utamanya teman-teman. Yang pertama itu kurangnya pelatihan karyawan. Kalau karyawan nggak paham sama pekerjaan ya gampang terjadi masalah. Lalu yang kedua itu sistem kerjanya nggak jelas. Kalau SOP-nya nggak jelas, orang kerja jadi asal-asalan. Lalu yang ketiga itu ada teknologi yang tidak memadai. Sistem lama atau tidak diupdate bisa menyebabkan error. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Kalau tidak ada kontrol, kesalahan kecil bisa jadi besar. Teman-teman, risiko operasional ini jangan dianggap sepele, karena dampaknya bisa cukup serius seperti kerugian finansial. Jadi perusahaan itu bisa rugi karena produksi berhenti atau kesalahan transaksi. Lalu penurunan produktivitas, kerja jadi nggak maksimal, nggak stabil karena adanya gangguan, kehilangan kepercayaan pelanggan. Kalau layanannya buruk, pelanggan bisa pindah ke kompetitor. Lalu yang keempat, reputasi perusahaan menurun. Nama baik perusahaan bisa rusak hanya karena satu kesalahan besar. Nah, sekarang ke bagian paling pentingnya, yaitu cara mengelola risiko operasional. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, membuat SOP yang jelas. SOP itu penting banget supaya semua orang kerja sesuai aturan, jadi nggak asal-asalan. Yang kedua, perusahaan karyawan. Karyawan harus terus dilatih supaya skill and pengetahuannya tuh meningkat. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang baik. Sistem harus diupdate supaya tidak gampang error. Yang keempat, pengawasan dan kontrol internal. Perusahaan harus punya tim audit atau pengawas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kesalahan bisa cepat ditemukan. Yang kelima, backup sistem dan data. Ini sangat penting banget. Kalau sistemnya utama itu error, masih ada cadangan data. Dan yang keenam, manajemen risiko yang baik. Perusahaan biasanya juga punya divisi khusus untuk mengelola risiko supaya semua potensi masalah bisa diantisipasi. Contoh kasus nyata sederhananya itu misalnya nih, di sebuah toko online, sistem websitenya tuh error saat promo besar. Orderan masuk tapi nggak tercatat. Barang jadi nggak bisa terkirim ke pelanggan. Nah, itu contoh nyata risiko operasional yang bisa bikin perusahaan rugi besar dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat gangguan dalam proses kerja perusahaan, baik dari manusia, sistem, proses internal, maupun faktor eksternal. Risiko ini bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis, mulai dari kerugian finansial sampai rusaknya reputasi perusahaan. Tapi kabar baiknya, risiko ini bisa dikurangi dengan SOP yang jelas, pelatihan karyawan, teknologi yang baik, pengawasan internal, dan manajemen risiko yang tepat. Okay everyone, that's all from me regarding operational risiko in company. I hope this video can add insight and help you understand how risiko in a company actually work in the real world. If you have any critiques, suggestion, or additional thought, feel free to leave them in the comment section. Thank you for watching. My name is Reza Wahyu Opita. Speaking of, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.